warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid sebagai kasir di KSP Permata Abadi Cabang Panjarakan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul etika dalam melayani nasabah dengan baik dan benar. Jadi pada waktu kita melayani nasabah, kita harus mengerti dulu etika yang baik dan benar dalam melayani nasabah kita, agar pelayanan yang kita berikan nantinya akan memberikan kepuasan dan memberikan anggota kita menjadi mau bergabung bersama kita di kantor kita ini. Jadi perlu teman-teman ketahui dulu bahwa arti kata dari etika itu sendiri yaitu cara berhubungan, yaitu cara kita berhubungan dengan nasabah atau anggota yang kita layani. Jadi sebagai karyawan kita harus mengetahui etika yang benar dalam melayani sebuah anggota kita. Adapun dasar-dasar dari etika yang benar yang harus kita ketahui dan kita jalankan ada 5 etika yang perlu kita ketahui, yaitu nomor 1, kita sebagai karyawan kita harus bisa menyelesaikan masalah yang ada pada anggota kita, sehingga anggota yang datang kepada kita merasa puas dan merasa sudah datang ke kantor yang tepat, karena masalah yang ada pada anggota tersebut bisa kita selesaikan dan sesuai dengan yang anggota kita inginkan. Jadi yang pertama adalah harus bisa menyelesaikan dan memberikan apa yang menjadi keinginan dari anggota kita. Yang nomor 2, kita dalam waktu atau pada waktu kita melayani anggota kita harus memberikan perhatian yang penuh pada anggota yang kita layani dan juga fokus pada saat kita melayani anggota yang kita layani, sehingga anggota yang kita layani merasa puas dan dihormati dan dihargai pada waktu mendapatkan pelayanan dari kita. Jangan sampai pada waktu kita melayani anggota kita tidak fokus. Misalkan kita sambil bermain HP atau sambil berbicara dengan teman kita, sehingga anggota yang kita layani merasa diabaikan atau merasa kurang diperhatikan, sehingga nantinya nasabah atau anggota kita menjadi kecewa dengan pelayanan kita berikan. Yang nomor 3, pada waktu kita melayani anggota kita harus dengan sopan santun dan juga ramah, serta dengan penuh kesabaran. Jangan marah apabila anggota yang kita jelaskan atau yang kita layani masih kurang mengerti atau tidak mengerti dengan yang sudah kita jelaskan. Kita sebagai karyawan sudah sewajibnya kita mengulangi dan menjelaskan kembali kepada anggota yang masih kurang mengerti dengan penjelasan kita, yaitu dengan cara memberikan kata-kata yang lebih mudah dan juga bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh anggota yang kita layani, sehingga nantinya nasabah atau anggota yang kita layani merasa puas dengan apa yang sudah kita berikan atau layani. Yang nomor 4, kita harus menjaga perasaan nasabah kita pada waktu kita menjelaskan atau menerangkan dan juga memberikan solusi. Diusahakan anggota yang kita layani tetap tenang dan merasa nyaman. Jangan sampai pada waktu kita memberikan penjelasan atau memberikan solusi kepada anggota kita dengan nada yang tinggi atau dengan suara yang keras, sehingga
membuat anggota kita merasa tidak nyaman dengan penjelasan atau solusi yang kita berikan. Jadi yang nomor 4 ini harus kita benar-benar menjaga perasaan dari nasabah kita. Jangan sampai pada waktu kita melayani nasabah kita melukai atau menyakiti perasaan dari nasabah kita. Karena itu akibatnya akan fatal. Nanti anggota kita akan tidak mau lagi bergabung di kantor kita apabila kita sudah membuat perasaan anggota kita merasa tidak nyaman. Yang nomor 5 terakhir, yaitu pada saat kita melayani anggota kita harus bekerja sama dengan tim untuk mewujudkan suatu pelayanan yang tepat dan juga proses yang tepat. Karena kemungkinan besar semua anggota kita menginginkan atau membutuhkan suatu pelayanan dan proses yang cepat. Jadi kita harus bekerja sama dengan teman atau tim kita agar bisa menciptakan suatu pelayanan yang cepat dan proses yang cepat. Karena itu akan memberikan poin positif kepada anggota kita sebagai mutu kita bahwa di kantor kita itu memiliki pelayanan yang cepat dan proses yang cepat. Nantinya anggota yang sudah kita layani atau sudah pernah menjadi anggota kita akan memberikan informasi kepada anggota-anggota yang lain untuk bersama bergabung di kantor kita. Jadi dari 5 yang sudah kita jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa untuk melayani anggota kita agar pelayanan tersebut berjalan sesuai maksimal dan juga pelayanan yang maksimal, kita harus mengetahui dan mengerti etika-etika yang baik dalam melayani anggota kita. Jadi saya rasa sekian materi dari saya untuk kali ini. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang mau teman-teman tanyakan, saya berikan 1 kali pertanyaan. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Ya, Mas Lukman, silakan. Ya, saya Lukman dari petugas AJK. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengetahui kalau anggota tersebut sudah puas dengan pelayanan kita? Maksudnya tolak ukurnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaan dari Mas Lukman. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa pelayanan yang kita berikan kepada anggota kita sudah puas atau masih belum? Ya. Kita dapat melihat dengan jelas apabila kita sudah melayani anggota kita dengan baik, nantinya akan terlihat jelas pada anggota kita. Jadi pertama, apabila pelayanan kita berikan maksimal, biasanya anggota itu satu, dia akan mau menjadi anggota kita karena pelayanan yang kita berikan sudah memberikan kepuasan kepada anggota yang kita layani. Pastinya anggota tersebut mau menjadi anggota kita, yang pertama seperti itu. Yang kedua, anggota tersebut mau bertahan lama di kantor kita karena pelayanan yang kita berikan memuaskan dan sesuai dengan keinginan dari anggota kita. Jadi kalau ukurnya dari pertama dia mau menjadi anggota kita, kemudian anggota tersebut mau bertahan lama untuk menjadi anggota di kantor kita. Dan nilai plusnya lagi apabila kita sudah benar-benar bisa melayani nasabah dengan baik, sehingga membuat anggota kita menjadi memiliki kantor kita juga, dia akan secara otomatis meskipun tidak diminta atau tidak diberitahu untuk mengajak saudara atau temannya, dia akan secara otomatis membawa teman atau saudaranya untuk juga bergabung bersama di kantor kita. Jadi seperti itu, kalau pasti akan kelihatan jelas nampak pada anggota yang kita layani.
Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.